Halo, selamat datang di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas saham-saham MSCI yang berpotensi bobotnya dinaikkan dan diturunkan ya. Jadi seperti ini, kan saham-saham yang ada di MSCI itu banyak ya, saham-saham Indonesia itu. Nah, apakah mereka akan dinaikkan bobotnya atau diturunkan? Jika bobotnya dinaikkan, maka akan jadi inflow ya pada rebalancing tanggal 27 Februari 2026 nanti ya. Dan jika ada penurunan bobot, maka ada outflow ya, outflow besar dari klien-klien MSCI yang menjual saham yang bobotnya turun, seperti itu. Cara menebaknya gimana? Mudah sekali. Sekarang saya cek dulu di BBCA ya. BBCA adalah bobot terbesar di MSCI dan bobotnya sekitar 21,59% ya. Bobotnya besar banget, bobot dari BBCA ini. Kita cek aja. Nah, rebalancing terakhir pada bulan November tanggal 24 ya. 24 November itu rebalancing terakhir. 24 di mana harga BCA? 24. Nah, 24 di sini ya. Dan close di sini. Nah, sekarang harga BBCA turun banget nih. Dan kalau ke harga sekarang turun 13%. Ini besar banget. Jika BBCA turun 13%, berarti free float market cap-nya juga turun 13%. 13% itu angka yang sangat besar, dan kemungkinan BBCA akan dikurangi bobotnya ya. Misalnya dari 21,59% mungkin akan diturunkan ke 21% pas gitu ya. Jadi BBCA bisa kehilangan bobot sebesar 0,59%, seperti itu. Meski 0, tapi besar banget ya. Kalau nggak ada yang nampung, BCA bisa ambrol. Kalau ada yang nampung ya syukur-syukur gitu, BCA bisa tahan atau naik, seperti itu. Nah, buat yang belum tahu apa sih free float market cap, free float itu adalah saham yang bisa ditradingkan ya. Yang bisa ditradingkan itu yang bukan milik afiliasi ya, atau milik owner, seperti itu. Nah, dan market cap-nya itu dari harga saham. Misalnya free float, misalnya saham yang ada di masyarakat yang bisa ditradingkan gitu, dikali harga saham terkini, seperti itu. Jadi jika jika harga turun, maka free float market cap turun, seperti itu ya. Dan sekarang kita ke BBRI. BBRI ini bobot di MSCI sebesar 13,67%. Lumayan lah besar, tapi lebih besar BBCA, dan BBCA turun dalam banget itu. Kemungkinan outflow ya BBCA. Ke tanggal 24 mana? Oke, 24 di sini, kita tarik ke sini. Nah, kalau saham BBCA ini flat, sideways ya. Dan kemungkinan BBRI tidak akan gerak dikarenakan tidak ada outflow atau inflow, bobotnya tetap gitu, tetap 13,67. Atau bisa saja BBRI mendapatkan inflow lain dikarenakan para fund manajernya kan, para klien-klien MSCI menjual saham BCA, dan untuk menstabilkan bobot mereka akan menstabilkannya ke BBRI gitu, agar BBRI bobotnya naik, seperti itu. Jadi tetap sesuai indeks ya. Jadi BBCA kemungkinan besar, bukan kemungkinan lagi, pasti ada outflow. BBRI kemungkinan ada inflow ya, kemungkinan, bukan udah pasti ya. Kita ke BMRI. Nah, di BMRI ini kita cek tanggal mana? 24. Oke. Tanggal 24 tuh close di sini ya, di atas. Nah, ini BMRI naik 4,9%. Dan bobot BMRI di MSCI itu 9,46% ya, lumayan besar banget. Dan dengan kenaikan ini kemungkinan bobot BMRI akan naik ya. BMRI akan mendapatkan inflow. Inflow itu dari outflow BBCA. Jadi si para klien-klien MSCI itu akan menjual BCA dan pindah ke BMRI ya. Seperti itu. Berarti BBCA outflow, BBRI flat ya, ada kemungkinan bobot naik atau turun. BMRI akan ada flow dikit ya, ada inflow dikit. Dan sekarang kita ke Telkomsel, TLKM. Ke TLKM tanggal 24 mana? 24. Oke, di sini 24 close di sini.
Telkomsel turun 1% ya, dan kemungkinan Telkomsel akan ada outflow kecil, dan dikarenakan outflow-nya kecil banget, ini bisa ditampung oleh bandar lokal ya. Jadi pada saat rebalancing tidak akan terjadi pergerakan yang signifikan seperti itu. Kita ke ASI sekarang. Tunggu sebentar. Nah, ASI tanggal 24 mana? 24. Nah, ketemu. Tanggal 24 tuh close-nya di sini ya. Agak atas. Nah. ASI cuma naik 3% dan kemungkinan tidak akan mendapatkan inflow atau bisa juga mendapatkan inflow gitu. Tapi kemungkinannya kecil banget seperti itu. Jadi ASI aman. Kita ke AMMN ya, ke Aman Mineral. Aman Mineral ini bobot di MSCI 5,8 ya, lumayan besar banget. Mana Novembernya? 24. Nah, 24 tuh naik tinggi ya. Dan di Aman ini sama seperti BBRI dan ASI ya, ada kemungkinan inflow atau outflow karena kenaikannya tipis banget. Seperti itu. Dan udah pasti di BMRI bakal ada flow besar. Kita ke sekarang DSSA ya, DSSA. Kita cek tanggal 24 nah di sini dan harganya naik. Dan sekarang saham DSSA turun 21% dan bobot DSSA di MSCI ini 5,22% dan kemungkinan tinggi ya, bukan kemungkinan lagi, pasti ada outflow di DSSA. Dikarenakan free float market cap turun, bobot juga akan turun. Nah, duit dari penjualan DSSA ini mungkin akan pindah ke BMRI ya, ke yang bobotnya bakal naik ke BMRI. Jadi dari BBCA, DSSA pindah ke BMRI. Kita cek saham lainnya apakah ada yang naik lagi. Kita ke brand ya, Barito Renewable Energy. Kita ke brand. Nah, tanggal apa ini? Tanggal 24 nah di sini, dan brand naik ya. Brand itu turun 23%, besar banget brand. Dan bobot brand di MSCI itu hanya 3,6%, kecil ya. Dan kemungkinan brand akan turun ke 3%-an bobotnya. Jadi 0,6% itu bakal outflow, bakal keluar. Dan kemungkinan pindah ke BRI, pindah ke BMRI, pindah ke Aman gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke BBNI. Ke BBNI. Nah, di BBNI ini kemungkinan sideways ya. Nah, 24 di sini ya. Close-nya. Oke. Ya, BMRI sideways dan kemungkinan BBNI ini mendapatkan inflow ya. Inflow dari outflow BBCA dan DSSA ya. Tapi ini tipis banget dan kemungkinannya flat ya, rata gitu. Jika ada buangan ya mudah diserap. Jika ada kenaikan mudah dapat barang gitu. Soalnya dikit banget ini. Kita ke BRMS ya. Yang terakhir BRMS. Ke BRMS. Tanggal 24 mana? Nah, 24 di sini ya. Ini BRMS bakal ada outflow tapi dikit banget dikarenakan BRMS di MSCI ini hanya 3,22% bobotnya ya. Dan sekarang turun 7% dari rebalancing kemarin. Berarti bakal ada outflow besar tuh dari BBCA dan DSSA. Dan kemungkinan ada inflow di BRI, BMRI, di Aman. Maka ada inflow yang cukup lumayan kepada saham-saham itu ya. Jadi duitnya berputar, berganti gitu. Jadi asingnya nggak keluar tapi gantian saham ke saham yang naik dan ke saham yang turun gitu, seperti itu. Dan untuk saham INDF yang akan keluar dari standar indeks, ini outflow-nya akan besar banget ya. Ini bukan membahas harga dari rebalancing kemarin ke rebalancing hari ini ya, ke rebalancing selanjutnya. Nggak bisa, dikarenakan NDF ini free float market cap-nya sudah di bawah ketentuan dari MSCI. Dan kemungkinan ada outflow sekitar 1 triliunan ya dari INDF ini. Dikarenakan turun kasta. Jika Aces dan Cleo ya, itu akan ada outflow tapi dikit banget dikarenakan mereka di small cap. Dan di small cap juga bobotnya kecil banget ya. Jadi
Untuk Aces dan Cleo tidak akan begitu berpengaruh. Dan Aces ini sudah diakumulasi oleh big money ya. Dan kemungkinan Aces ini bisa naik ya. Mungkin pada bulan April para bandar itu akan mulai kerek Aces. Dikarenakan barangnya ringan banget. Jadi pada tanggal 27 nanti yang jualan itu kan MSCI akan ditampung oleh mereka-mereka ya, para big money dari Aces. Seperti itu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.